Dia mungkin rasa apa nih, rasa takut, dia kunci kamar, dikunci mungkin sama dia. Nah, itu dobrak kamar. Ternyata dia yang terakhir. Pokoknya dia almarhum Dewi ini yang pemilik rumah paling lama di dalam kena asap. Nggak ada yang tahu, Pak. Itu tidak dia akan mungkin tahu, Pak. Siapapun dia akan bisa, kecuali saksi yang jadi korban yang masih hidup itu bisa memberikan saksikan. Tapi kalau kita nggak tahu dalam itu. Taunya orang itu udah pada keluar. Ada Bu Dewi masih di kamar. Itu didobrak itu pintunya. Tribuners, saat ini saya sedang berada di depan rumah yang menjadi lokasi tragedi ledakan tabung gas LPG yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2026 siang, di mana sampai dengan hari ini ada 3 orang yang menjadi korban dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu warga yang cukup dikenal oleh lingkungan masyarakat, ini Pak Sulaiman. Beliau adalah orang yang turut membantu evakuasi korban dan sempat memadamkan api pasca peristiwa ledakan terjadi. Tetap ikuti saksi kata. Pak, bisa diceritakan apa dari awal kronologi ketika ledakan itu, Pak? Jadi awalnya kronologi itu nggak tahu persis kapan meledaknya segala macam. Saat itu saya lagi tidur siang, dibangun oleh anak. Bangun kita, saya keluar tanpa pakai baju, hanya pakai kolor aja kan. Lari ke depan, kelihatan sudah banyak korban di depan, di samping rumah. Di samping rumah itu ada 1, 2, 3 orang, 4 orang. 4 orang yang apa namanya. Saya suruh anak saya turun, keluarkan mobil, untuk angkat evakuasinya ke rumah sakit. Jadi 2 mobil punya anakku tuh ngebawa bawa korban semua ke rumah sakit Bombaru. Nah, sudah tuh saya langsung lari ke sini. Ada api masih belum ini. Saya dobrak di pintu yang satu nih, di belakang ini. Jendela saya dobrak, nanti saya nyiram air di situ. Mulai kecil, ngecil habis. Kami langsung lari ke belakang untuk bersih. Ini termasuk ada Pak RW-nya, ada warga udah. Saya masuk, warga udah berani masuk. Karena api sudah padam. Kalau Bapak lihat api itu kayak mana, Pak? Itu, Pak. Cukup besar, Pak. Cukup besar, Pak. Cukup melambung sampai lambung ke atas, ke dekat plafon. Lambung ke atas plafon. Hanya alhamdulillah itu api itu sebenarnya bukan akibat daripada sesuatu, hanya karena itu kursi jok, jadi kena semburan api itu langsung membesar. Di situ yang paling besar ada 1. Saat dalam tuh bau gas masih tercium? Nggak ada, Pak, nggak ada tercium gas sama sekali saat itu. Apa kita udah nggak mikir kenapa ini keselamatan dia, pokoknya nggak terasa bau. Saya nggak bisa ini kan, nggak ada bau gas sama sekali. Pas di dalam apa yang Bapak Sulaiman lakukan? Sudah matikan api, kita nyiram bagian belakang karena di situ ada pusat di dapur tuh nggak ada sirkulasi panas. Nah, kita bantu siram-siram, termasuk kita jebol, ada 1 plafon yang kita jebol untuk mengurangi udara panas. Kita semprot juga, asap banyak di atas itu. Nah, waktu sudah itu saya tak cari kan saya pikir sudah habis itu sudah habis, korban sudah habis. Saya buka pintu utama mereka nih, saya buka, terkunci. Saya pikir sudah, kalau terkunci nggak ada orang kan, kita buka pintu lain, kita cari orang, supaya kalau ada orang kita cepat angkat kan. Nah, ternyata kita nggak berapa lama ada orang bilang, Pak, itu istrinya Bobby masih di dalam. Nah, itu kita dobrak, ternyata benar dia di situ. Yang tuan rumah? Yang tuan rumah ada di dalam kamar, dia mengunci diri, mungkin kan takut pakaiannya habis, nggak ada ini, dia kunci dari situ. Nah, kita dobrak, ya kita angkat dengan ada yang selimut kita gulungkan ke dia yang terakhir, pakaian ke tubuh almarhum. Itu yang almarhumah Ibu Dewi? Bu Dewi, ya. Yang di dalam kamar? Betul, yang terakhir kita keluarkan. Posisi Ibu Dewi di dalam kamar? Terlungkap ya, di dalam kamar dia. Bukan di dekat area dapur? Enggak, bukan, di dalam kamar. Ya, di dekat area dapur ada, Pak, korban. Nggak ada yang tahu, Pak. Itu dia akan mungkin tahu, Pak. Siapapun dia akan bisa, kecuali saksi.
saksi yang jadi korban yang masih hidup itu bisa saksikan. Tapi kalau kita nggak tahu di dalam tuh, taunya orang sudah pada keluar. Orang pada keluar pas Bapak Sulaiman masuk ke dalam, ternyata ada Ibu Dewi. Ada Bu Dewi masih di kamar. Di kamar. Itu didobrak itu pintunya. Ini Pak, yang tadi kan 4 keluar Pak ya, kan ada 9. Yang lainnya di mana Pak? Masih di dalam, ada di dalam nggak? Nggak ada. Semuanya dari keluar, dari luar. Yang dibawa anak saya itu orang 6. Orang 6 Pak ya. Sama anak-anak 2. Jadi bawa anak dia bawa anak itu orang 8 mungkin kurang lebih. Tapi Bapak saat itu kan mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi. Bagaimana perasaan Bapak Pak saat masuk dalam rumah itu Pak? Yang saya rasakan hanya pokoknya kita nggak ada peri kemanusiaan aja Pak. Nggak mikir si A si B, kita pokoknya yang bagaimanapun cara ini mati api kita selamatkan itu. Tadi yang kita sesalkan tadi kena almarhum ini ngunci di kamar. Dia mungkin rasa takut, dia kunci kamar, dikunci mungkin sama dia. Nah, ini dobrak kamar. Ternyata dia yang terakhir. Pokoknya dia almarhum Dewi ini yang pemilik rumah paling lama di dalam kena asap. Tapi di ruangan itu berasap gitu Pak? Ada api Pak. Ada api masih ada. Saya sudah api dipadamkan, sudah tidak ada 3 asap ya, sisa-sisa asap panas dari plafon dan macam itu kan. Jadi asap itu yang dinding itu panas. Panas Pak. Panas dinding. Ketika masuk itu masih panas Pak keadaan Masih panas Pak. kondisinya Pak ya? Orang Untuk menyelamatkan Ibu Dewi, Bapak manggil warga. kawan-kawan Pak. Ada warga yang saya ada Pak Arjai kalau nggak salah. Agus ada 1 Agus. Jadi kita 3 orang yang mengangkat dia keluar. Dimasukkan ke mobil, ada tetangga kamunya. Dimasukin situ, itu pun nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup. Kita buka belakang, bawa ke Ibu Dewinya masih bisa diajak. nggak bisa, nggak ada komunikasi lagi, nggak ada. Hanya kita nyebut Dewi itu aja tuh, nggak ada. Tapi sadar kondisinya Pak? Nggak ada sadar lagi Pak. Udah lunglai dah itu. Kalau Bapak lihat perkiraan berapa persen luka bakar Ibu Dewi itu Pak? Dari keseluruhan itu diperkirakan kurang 80% ke atas, di atas 80% kebakaran. Total. Seluruh tubuhnya itu kebakar. Yang nggak tengok hanya anak kecil tadi. Tapi kalau yang lain aku nengok. Luka bakar tuh di atas 80%. Karena saya, Atas 9 orang itu Pak? ya semuanya itu di atas 80%. Nah, Bapak tahu Pak, itu ada kegiatan apa gitu Pak? Apa ada ruahan? Oh tahu, dia rencana mau sedekah ruah. Jadi kemarin sebelum dia ini dan nelpon ke saya, tolong nanti ada ruahan di masjid. Kebetulan sekali ketua Masjid Nurullah kan saya kan. Ya saya kasih izin. Oh silakan. Nah itu dia masa itu Pak. Setiap tahun memang Pak dilakukan Bu Dewi itu Pak? Iya tiap tahun kita kan. Setiap di sini warga sini hampir tiap rumah tuh melakukan sedekah ruah kata orang kan. Jadi bantu Bu Dewi itu Pak? Iya dia nih. Nah hanya Bu Dewi ini biasanya warga sini bantu ini dia hanya manggil ibunya, adiknya, sama ayu-ayunya. Jadi di dalam rumah itu selain keluarga Dewi, pembantu dengan tetangganya aja, istrinya Pak Hamdani yang baru meninggal kemarin. Jadi saat ini sudah 3 korban. Mungkin tadi ada tambahan informasi yang bayi meninggal juga. Bayi itu juga. Yang bayi udah meninggal. Jadi kurang lebih udah ada 4 korban yang meninggal. Informasi dari mana itu Pak? Ini, Pak? Ada dari tuan rumah yang ngasih tahu itu yang meninggal. Nah, itu keadaan sekarang yang dirawat itu gimana Pak? Sadarkah atau gimana Pak? Kalau dari informasi Pak? Awal yang Bu Dewi itu masih sadar. Masih semua sadar. Waktu ke rumah sakit semua sadar. Hanya saya terus terang saya tidak tahu keadaan di rumah sakit. Saya nggak tahu yang melihat keadaan pasiennya nggak lihat. Tapi korban saya lihat semua numpuk di depan rumah saya Pak. Minta tahu nggak ada kendaraan lagi, makanya saya langsung kasih suruh anak saya untuk keluarkan mobil, angkat semua ke rumah sakit. Suasana tuh panik Pak, pas Bapak lihat itu udah panik atau gimana Pak? Cukup panik Pak, hanya naluri berani bongkar ini. Aku dekat, awas ledakan. Saya tidak dekat, saya bongkar itu, nah baru api.
air supply dari masyarakat ini kasih siram. Bagaimana Bapak maksud itu keberanian itu Pak? Biasanya kan orang takut masuk Pak. Nah Bapak saat itu teriak berani itu apa kepikiran Bapak? Saya beranikan diri setelah api padam, berani diri masuk untuk nyisir sampai ke belakang kan, masuk begitu kan. Air terus jalan memang, kita siramkan. Ya masalah itu kan kembali kepada naluri orang tua, seolah bagaimana anak itu kan, nggak anak, ya nggak mikir lagi lah, ini pokoknya selamatkan ini. Dan yang saya takutkan kalau menjalar ke masyarakat rumah-rumah sebelah atau belakang, takut situ yang kita takutkan, itu nggak ada lagi. Apa Pak harapannya Pak? Mungkin ada harapan atau gimana Pak? Yo, kami mengharapkan ada satu masyarakat, terutama masyarakat dari lingkungan sini, bahwa untuk di dapur harus adakan sirkulasi udara yang lebih besar untuk penyelamatan pecahnya tabung gas segala macam, dan yakin bahwa kalau hal ini diikuti insya Allah tidak akan terjadi. Kalau misalnya sudah tidak ada yang dimasak, kalau bisa dia cabutlah regulatornya itu untuk lebih mengamankan diri. Saya kira tidak ada, kira itu waspadalah masyarakat yang sekarang itu. Ya, kita tadi sudah mewawancarai Pak Sulaiman. Beliau adalah tetangga dari almarhumah Ibu Dewi yang pada saat kejadian membantu dan melakukan evakuasi terhadap korban. Dari wawancara beliau tadi bisa kita dengarkan keberanian beliau pada saat pasca peristiwa ledakan, yang mana pada saat itu Pak Sulaiman sedang tertidur dan dibangunkan oleh anaknya. Keberanian Pak Sulaiman masuk ke dalam rumah yang pada saat itu masih ada kobaran api di plafon rumah korban, dan berani mendobrak pintu kamar yang ternyata pada saat itu masih ada korban yang terjebak di dalam rumah, yang tidak lain adalah almarhumah Ibu Dewi, tuan rumah yang juga menjadi korban ledakan tersebut. Saksikan kami terus di Saksi Kata.